Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Semua puji-puji serta syukur kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan nikmat rahmat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya tidak lupa pula untuk menyampaikan selawat beriring salam kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada al dan sahabat beliau sekalian. Pertama-tama tidak lupa saya menyampaikan ucapan penghormatan kepada pimpinan majelis yang berbahagia ini, dan juga kepada seluruh para hadirin hadirat, ibu bapa, jamaah majelis yang dimulia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada malam ini akan kita bahas sebuah pertanyaan. Siapa sih yang tidak ingin masuk syurga? Pertanyaan ini semua kita mudah untuk menjawabnya. Tidak ada seorang pun yang tidak ingin masuk syurga. Sekalipun orang kafir sekalipun, menurut keyakinan mereka, dia juga tujuannya ingin masuk syurga. Namun tidak ada seorang pun di dunia ini yang menolak masuk syurga. Betul, Dengku? Betul? Ini jawaban yang sederhana, tetapi perlu kita ketahui, untuk kita mendapat syurga Allah, untuk mendapat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tidak semudah kita ucapkan. Harus kita lalui bermacam-macam tantangan, bermacam-macam ujian, bermacam-macam cobaan yang sehingga baru mencapai tujuannya untuk masuk syurga. Melalui perjuangan yang cukup berat yang akan kita hadapi. Ini dengku-dengku yang terhormat, ibu yang berbahagia yang perlu pemahaman kita bersama pada hari ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulal jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullahi inna nasrallahi qarib.
Ini sebagai peringatan Allah kepada kita semuanya. Yang mana firman Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian menganggap bahwa kalian dengan mudah akan masuk syurga? An hasibtum an tadkhulal jannah. Apakah kalian menganggap bahwa kalian semuanya akan masuk syurga? Walamma ya'tikum mazalul ladzina khalau min qablikum. Padahal kamu belum diuji sebagaimana yang diuji orang-orang sebelum kamu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan, kalau kita ingin masuk syurga, laluilah berbagai-bagai tantangan, berbagai-bagai hambatan, berbagai-bagai ujian dan cobaan, sebagaimana yang telah diuji kepada orang-orang sebelum kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu masathumul ba'sa wad darra'u wazulzilu, kata Allah. Mereka itu ditimpa oleh berbagai-bagai bencana, bagai-bagai kemudaratan, bagai-bagai kesulitan yang mereka hadapi. Wazulzilu, sehingga mereka diguncang dengan guncangan yang sangat dahsyat. Ini sebagai ujian masuk syurga. Masuk syurga artinya lewat testing, lewat tes. Kalau lulus, ya bisa masuk syurga. Tidak lulus, balik belakang. Ini ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Sehingga para rasul-rasul zaman dulu mengeluh, Tengku yang terhormat, ibu yang berbahagia. Mereka mengatakan, mata nasrullahi, kapankah datang pertolongan Allah kepada kita? Mengeluh Tengku yang terhormat. Sama mengeluhnya dengan para seorang sahabat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Habbab bin Al-Arsi. Sebagaimana beliau diutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman, menjadi seorang panglima perang di negeri Yaman. Pada ketika beliau kembali dari Yaman, dari perang, beliau mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala? Padahal doamu ya Rasulullah, Allah tidak ada hijab. Begitu engkau doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu Allah Subhanahu wa taala menerima doamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu tidak minta supaya kita cepat-cepat menang di dalam perang ini?" Maka pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan kalimat yang sangat mengerikan. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Inna man kana qablakum kana ahaduhum yuda'ul minsharu ala rafqi ra'sihi fayukhlisu qaddamaihi la yasrifu zalika an dinihi." Wahai Habbab, ketahuilah bahwa orang sebelum kamu, orang-orang sebelum kamu pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu ujian, diberikan hak kepada penguasa dalam suatu negeri. Ada salah seorang di antaranya yang diletakkan gergaji besi di atas kepala, digorok terbelah sampai kedua temit kakinya. Tapi mereka itu la yusrifuhu zalika an dinihi, tidak pernah berpaling sedikit pun keyakinannya terhadap agama ini.
Ini jawaban Rasulullah. Kenapa engkau mengeluh? Ini diriku yang terhormat. Jalan masuk syurga tidak mudah. Perlu pengorbanan yang cukup berat, pengorbanan tenaga, harta dan jiwa bila perlu. Kan tak fikir katanya masuk syurga cukup dengan salat? Tidak. Yang penting di dengku yang terhormat katanya pahami. Bukan salat untuk masuk syurga. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan baru kita bisa masuk syurga dengan mudah, dengan lempang. Yuda'ul minsyaru ala rafqi ra'sihi fayukhlisu qaddamaihi la yusrifu anhu zalika an dinihi. Orang zaman dulu, kata Rasulullah, pernah oleh penguasa dipaksa ipeduk gajah besar atas tengkorak. Berhentikah daripada agama yang kamu anggap benar ini, atau kamu siap menerima siksaan dari kami? Jigorok dengan gergaji besi sampai truk bak temet kaki dan yang terhormat. La yusrifu zalika an dinihi. Mereka itu tidak berubah sedikit pun keyakinannya terhadap agama ini. Wa yumasitu bi amsatil hadidi baina lahmihi wa admihi. La yusrifu zalika an dinihi. Ada lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang lain yang dikerok dagingnya dengan kerok yang dibuat dari besi sehingga terkupas dagingnya dengan tulang, dengku yang terhormat. La yusrifu zalika an dinihi. Tetapi mereka itu juga tidak berubah sedikit pun dari keyakinan terhadap agama ini. Menyo kitanya pakai ban dengku. Misal kitanya pakai ban. Dipaksa oleh penguasa kiban. Anak orang jauh. Anak orang jauh. Kiban Pak Amir. Itulah jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini, wallahi la yutimmal hazal amara hatta yasirur rakibu minal asa ila hadaratil maut la yakhafu illallah. Demi Allah, kata Rasulullah, bila agama ini sudah merata di dalam jiwa setiap manusia, sudah berkeyakinan di setiap manusia, manusia itu tidak lagi yang perlu takut terkecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nya dengan yang terhormat, jawaban Rasulullah. Tapi karena agama ini belum meresep di dalam setiap jiwa manusia. Ini kata Rasulullah, bukan kata saya. Baik untuk kaji ke masalah fitnah terhadap luntuan. Kata Rasulullah, coba lihat di dalam hadis Habbab bin Al-Arsi riwayat Imam Bukhari. Apabila agama ini sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap jiwa manusia, manusia itu tetap istiqamah tentang agama. Istiqamah dengku yang terhormat. Dengan jalan apapun dia tetap istiqamah, tidak berpaling keyakinannya terhadap agama ini. Tidak berpaling sedikit pun keyakinannya terhadap sunnah dari Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, walakinnakum qaumun yasta'jilun, tapi kamu, kata Rasulullah, wahai Habab, kenapa dengan terburu-buru untuk memperoleh kemenangan? Nyawa dengku yang terhormat. Ini yang terjadi pada zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada juga yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat dengku yang terhormat yang menjadi pegangan, menjadi tolak ukur dalam kehidupan kita pada hari ini. Ini penting. Apa riwayat daripada Rasulullah? Bahwa sesungguhnya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang dari Yaman yang bernama Yasir bin Amir yang terhormat. Dia datang ke Makkah tujuannya untuk mencari saudaranya yang sudah lama hilang di dalam peperangan waktu perang Makkah. Mencari saudaranya yang sudah hilang. Sehingga bertahun-tahun dia mencari sana kemari, belum mendapat. Lalu ketemu dengan seorang wanita, yaitu yang namanya Sumayyah. Sumayyah bin Hayat. Dia adalah seorang hamba saya dari seorang penguasa yang bernama Abu Khuzaifah. Maka lalu nikah dengan Yasir bin Amir tadi. Dia menikah dengan seorang budak daripada Abu Khuzaifah. Lalu lama-kelamaan lahir seorang anak laki-laki, diberikan nama Ammar. Riwayat ini sering diriwayatkan, diceritakan oleh setiap pendakwah, mubaligh, pernah diceritakan. Lalu ketika anaknya Ammar sudah berusia 10 tahun yang terhormat, lalu ketahuan sama majikannya Abu Khuzaifah bahwa 3 orang ini, Amir, Sumayyah dan Ammar anaknya, telah masuk Islam. Lalu pada waktu itu Abu Khuzaifah memanggil ketiga orang ini. Gemai baladra orangnya oleh Abu Khuzaifah. Getanyang dengan tegas, wahai Amir dan Sumayyah serta Ammar anak daripada kamu, apakah benar-benar kamu sudah masuk Islam? Sudah masuk agama Muhammad? Kamu tinggalkan agama nenek moyang kita? Bertanya oleh Abu Khuzaifah dengan yang terhormat. Maka Yasir bin Amir Umayyah bin Hayat memikir sejenak. Kalau dia katakan tidak, dia dusta dengan Allah Subhanahu wa taala. Dusta dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dusta dengan kalimat itu. Lalu Amir dengan tegas menjawab, benar kami sudah masuk Islam, yaitu agama yang disyariatkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu Abu Khuzaifah mengadakan suatu interogasi terhadap 3 anak ini. Coba pikir sejenak, apakah kamu memilih siksaan yang luar biasa ataukah keluar dari agama Islam itu, dari agama yang kamu anut itu? Lalu ketiga-tiga orang ini menjawab dengan tegas, kami tetap istiqamah di dalam agama yang benar ini. Lalu bawatannya didengku yang terhormat, Sumayyah dan Amir disiksa oleh majikannya.
serta Ammar yang berusia 10 tahun ikut disiksa, disalib dengan besi yang terbakar di dalam api dengan yang terhormat jipedu bak ruang baledro urangyan. Dan Abu Huzaifah mengatakan, kamu baru berhenti daripada siksaan ini apabila kamu keluar dari agama keyakinan kamu itu. Apa jawabnya? Siksaan apapun yang engkau berikan kepada kami, kami sudah siap. Kami sekali-kali tidak mau berubah dari keyakinan terhadap agama ini. Ini kata orang itu. Lalu tiba-tiba dengan yang terhormat bawatnya Abu Huzaifah teringat bahawa ada seorang yang pahlawan besar yang sudah digelar, yang semua orang tidak ada yang tidak takut kepada mereka, iaitu Abu Jahal. Lalu dipanggilnya Abu Jahal oleh Abu Huzaifah, diserahkan kepada Abu Jahal ketiga-tiga orang ini. Baledro dengku diserahkan oleh Abu Huzaifah kepada Abu Jahal. Lalu Abu Jahal menginterogasikan kepada tiga anak orang ini dengan memberikan ancaman berbagai-bagai cara, tetapi keyakinannya tidak bisa berubah. Akhirnya dibawa ke suatu pantai dengan yang terhormat, sedangkan tarik panas matahari luar biasa, ditanam di dalam anam, ditindih dengan batu panas dengan yang terhormat baledro urangnya. Tapi di mulutnya tidak berubah, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nyo dedengku yang terhormat. Pada akhirnya diancam kembali. Ini kami berikan tempo kepada kamu bertiga selama 3 hari. Le urau kamu beri tempo kepada kita. Coba pikir dengan secara lebih matang, kata Abu Jahal. Kalau sekiranya kamu tidak berubah keyakinanmu, kamu akan tunggu harus berenang di dalam kuali minyak panas yang sedang berdidih. Pikir selama 3 hari. Jikalau Abu Jahal. Lehurau olehnya dengan yang terhormat dipanggil kembali orang itu bertiga. Lalu ditanya, bagaimana sudah kamu pertimbangkan? Jawab ketiga-tiga orang ini, kami tetap istiqamah. Sekali kami beriman kepada agama yang benar ini, sampai kapanpun kami tetap beriman. Lalu bawatanya dengan yang terhormat, menyuk kalau di pasal sebuah kuali, kemudian sedang minyak itu berdidih, lalu mula-mula yang pertama dieksekusi yaitu seorang wanita yang bernama Sumayyah di hadapan suami dan anaknya. Ketika Sumayyah ditenggelamkan di dalam kuali minyak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Abu Jahal mengatakan kepada Amir, kamu tidak ada giliran hari ini, kamu 3 hari lagi nanti kena giliran kamu. Coba kamu pertimbangkan dengan secara baik-baik. Lewurau olehnya dengan yang terhormat, jihoi kembali Amir, apakah ingat nasib istrimu pada hari yang lalu? Ingat, dijawab. Jadi bagaimana kamu? Apakah memilih berhenti dari agama, ataukah memilih kamu berenang di dalam kuali minyak seperti istri kamu? Kami siap apapun, jawabannya.
kami tetap istiqamah dalam agama yang benar. Lalu pada hari itu giliran Amir seperti hal yang sama dengan Sumayyah. Inna lillahi wa inna ilaihi dalam kualiminya dedengku yang terhormat. Kemudian dikatakan kepada Ammar, wahai Ammar. Ammar pada ketika itu baru usia 10 tahun. 3 hari tempo akan datang giliranmu, wahai Ammar. Coba kamu pikir dengan secara lebih matang. Leuro tempo denengku yang terhormat. Ijak jauh Ammar. Kemudian datangnya yaitu Abu Hudzaifah. Lalu Abu Hudzaifah meminta kepada Ammar, wahai Ammar, saya tidak bisa membela kamu terkecuali hanya satu. Apa itu yang satu? Berhenti dari agama yang kamu yakini itu. Baru bisa saya akan membantu kamu, wahai Ammar. Ammar bakwatenya didengku yang terhormat, dia berdoa kepada Allah. Allahumma hdi fa inni la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah dalam hatiku, karena sesungguhnya aku tidak mengetahui lagi. Apalagi 2 orang tuaku di hadapanku sudah terjadi begini, ya Allah. Lalu Ammar bakwatenya mengucapkan, kami berhenti dari agama Muhammad. Setelah Ammar mengucapkan berhenti dari agama Muhammad, Abu Hudzaifah dia ketawa terbehak-behak dengan menupuk tangan bahwa dia sudah menang dengan anak yang berusia 10 tahun. Ini coba bayangkan. Ammar pada waktu itu mulai dengan air mata yang mendidih, denengku yang terhormat, ibu yang berbahagia, mengingat yang pertama dia sudah murka dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang tuanya sudah ditenggelamkan di dalam kuali minyak panas. Sehingga mulai hari itu dia dengan air mata yang bercucuran sampai malamnya tidak bisa tidur. Dia dalam keadaan teringat murka dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah murka dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu tiba pagi-pagi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Ammar masih hidup, kaget dia. Terkejut Nabi Muhammad, kenapa kamu masih hidup, wahai Ammar, sedangkan orang tuamu kedua-duanya sudah meninggal dunia? Bagaimana caranya kamu bisa hidup? Ammar meriwayatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, karena saya sudah tinggal sendirian, tidak ada lagi teman, tidak ada lagi ayah dan ibunda, maka saya serahkan diri kepada Allah. Padahal hati saya tetap istiqamah di dalam agama ini, ya Rasulullah. Tetapi ucapan saya mohon kepadamu, ya Rasulullah, maafkan saya. Minta doakan kepada saya, kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dosa saya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat An-Nahl ayat 106 dedengku yang terhormat, yang berbunyi, man kafara billahi min ba'di imanihi illa ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang ingkar kepada Allah, yang kafir kepada Allah setelah mereka itu beriman, maka murka Allah luar biasa, kata Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bagi orang-orang yang sedang dipaksa, yang tinggal seorang diri tetapi hatinya tetap istiqamah terhadap iman. Masya Allah,
kamu wahai Ammar menjadi sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama hati kamu masih istiqamah terhadap agama ini. Ini didengku yang terhormat, kita kenang sejenak riwayat perjuangan orang-orang terdahulu. Nyo didengku yang terhormat, sebagai peringatan. Maka orang-orang yang telah gugur seperti Amir Sumayyah, banyak lagi para sahabat-sahabat yang disiksa oleh majikannya seperti Bilal bin Rabah, didengku yang terhormat. Banyak sekali. Tidak ada seorang pun pada masa dulu yang senang-senang dia menerima agama ini dengan mudah. Tidak ada. Coba kita lihat dalam riwayat-riwayat, tidak ada, dengku yang terhormat. Tetapi mengapa seperti itu? Karena orang itu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia tetap hidup. Coba kita lihat di dalam surat Ali Imran ayat 169 sampai 171 yang diriwayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahullahu min fadli wa yubashiruna alladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim ala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun yubashiruna bi ni'matin minallahi wa fadli wa anna allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Ini penjelasan Allah Subhanahu wa taala sebagai jawaban terhadap nasib orang-orang yang terbunuh pada zaman dulu. Jangan sekali-kali kamu mengatakan mereka itu mati, tetapi mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, sedang memakan makanan yang lazat-lazat di dalam surga. Beda dengan orang-orang saleh, orang taat, wali Allah masuk surga nanti. Tapi orang yang terbunuh untuk mempertahankan agama yang benar, pada ketika terbunuh langsung dia masuk syurga, padahal belum tiba masanya. Nanti penjelasan didengku yang terhormat. Farihina bima atahumullahu min fadli, mereka itu rasa gembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka sebagai kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa gembira. Wa yastabshiruna allazi lam yalhaqu bihim min khalfihim. Sekali lagi mereka itu merasa gembira dengan orang-orang yang belum menyusul mereka, yang masih di dalam perjuangan sampai hari ini. Orang itu merasa gembira didengku yang terhormat. Misalnya kita pada hari ini berjuang untuk menegakkan, mempertahankan agama yang benar. Roh para syuhada-syuhada yang telah gugur di dalam medan perang merasa gembira dengan perjuangan kita pada hari ini. Ini didengku yang terhormat. Roh pahlawan-pahlawan yang terdahulu merasa gembira apabila kita sampai hari ini dalam perjuangan. Ini didengku yang terhormat. Kenapa demikian? Ala khaufun alaihim wa lahum yahzanun.
Karena mereka itu yang belum menyusul mereka, yang masih di belakang mereka, seperti kita pada hari ini, tidak pernah gentar dan takut terhadap apa saja di dalam menegakkan kebenaran agama ini. Tidak pernah gentar, tidak pernah liar, tidak pernah khawatir walaupun hari hujan, tetapi tidak merasa hujan bagi kita. Ini dedengku yang terhormat. Farihi yastabshiruna min bini'matin minallahi wa fadli. Dan mereka itu merasa gembira dengan apa yang telah diberikan Allah kepada mereka. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mensia-siakan pahala terhadap orang-orang yang beriman, terhadap orang-orang yang sedang berjuang untuk menegakkan kebenaran, untuk mempertahankan sunnah di dengku yang terhormat. Apa maksud yang Allah mengatakan mereka itu hidup di sisi Allah? Mari kita lihat dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh para sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya roh orang yang gugur di dalam medan perang, yang mati di dalam perjuangan, roh mereka itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rungga seekor burung yang berwarna hijau di dengku yang terhormat, yang setiap pagi mereka itu bermain-main di pantai sungai di dalam syurga serta memakan buah-buahan yang lazat-lazat di dalam syurga. Begitu gugur langsung di dalam syurga. Orang yang gugur di dalam medan perang, orang yang gugur di dalam memperjuangkan agama ini. Ini yang diriwayatkan. Kemudian burung hijau tersebut bertengkar di atas sebuah lampu yang terbuat dari emas yang tergantung di bawah aras dedengku yang terhormat. Luar biasa Allah berikan kepada orang yang berjuang menegakkan kebenaran. Tidak sia-sia, la yudhi'u ajral mu'minin, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu setelah burung tersebut bertengkar di atas sebuah lampu yang tergantung di bawah aras serta memakan makanan yang lazat-lazat di dalam surga, mereka itu teringat kepada kita. Apa katanya? Mereka itu berbicara sesama temannya. Kalau sekiranya orang-orang yang belum menyusul kita pada hari ini mengetahui apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, satu detik menit pun tidak mau berhenti dalam memperjuangkan agama ini. Kalau sekiranya mereka itu mengetahui. Ini kata roh orang-orang yang sudah gugur di masa zaman dahulu, sampai yang gugur pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu berkumpul di dalam taman surga, dan roh mereka itu tidak mati, bermain-main di pinggir sungai di dalam surga. Ini dedengku yang terhormat. Maka pada hari ini timbul pertanyaan. Hari ini tidak ada perang lagi. Bagaimana kita untuk mencari masuk surga yang sama dengan mereka? Alhamdulillah, mudah-mudahan ada denganku yang terhormat. Siapa orangnya yang sama dengan orang yang gugur dalam medan perang? Ya, yang penting katanya pahami. Siapa orangnya? Orang yang memperdalamkan ilmu pengetahuan agama. Sama. Tidak ada beda sedikit pun. Sama dengan kita pada malam hari yang berbahagia ini, yang benar-benar ikhlas untuk mengikuti
ajaran agama yang benar, untuk memperluaskan, untuk memperdalamkan ilmu pengetahuan agama yang telah ada. Bila kita kembali kepada Allah pada malam hari ini, na'udzubillah summa na'udzubillah, roh kita berada dalam rungga seekor burung yang berwarna hijau. Ini dedengku yang terhormat, yang bermain-main di dalam surga, di pantai sungai dalam surga, serta memakan buah-buahan yang lazat-lazat, bertengker di atas sebuah lampu yang terbuat dari emas, sama dengan orang itu. Kenapa saya katakan sama? Mari kita lihat satu riwayat. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila orang mukmin kedengaran akan perang, mereka itu naik semangatnya yang meluap-luap di dengku yang terhormat. Ya Rasulullah, saya tidak mau tinggal, saya ikut berperang. Kenapa? Karena mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Orang lain juga seperti itu. Semua orang mukmin tidak mau tinggal seorang pun pergi dalam perang. Lalu dengan sebab itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 122 dan yang terhormat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Makanal mu'minuna liyufirru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum yatafaqahu fid din liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Ini kata Allah, sama. Orang yang belajar memperdalamkan ilmu pengetahuan agama itu sama derajatnya dengan orang yang gugur di dalam medan perang mempertahankan agama. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, makanal mu'minuna liyufirru kafa. Tidak mungkin, kata Allah, tidak patut semuanya orang mukmin pergi bertempur dalam perang dengan senjata, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah katakan seperti itu? Karena orang mukmin pada waktu itu satu orang pun tidak mau tinggal ikut berserta untuk berperang di negeri yang terhormat karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka turun ayat ini. Wahai Muhammad, kasih tahu pada umatmu, tidak mungkin semua orang mukmin pergi dalam perang. Kenapa tidak? Sebahagian daripada mereka itu pergi untuk memperdalamkan ilmu pengetahuan agama, yang sehingga mereka itu ketika kembali dari tempat memperdalamkan ilmu pengetahuan agama, liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, agar supaya dapat memberikan pelajaran kepada kaumnya ketika dia kembali dari memperdalamkan ilmu pengetahuan agama. Sama dengan orang yang gugur di dalam medan perang. Ini didengku yang terhormat. Maka oleh karena demikian, kita sebagai orang mukmin didengku yang terhormat, sebagai yang terakhir, saya ingin memberitahukan, jangan kita merasa puas semata-mata dengan masjid ini sudah seperti ini pada hari ini. Jangan. Walaupun kita sudah bisa kita manfaatkan, tetapi kita jangan sekali-kali merasa bangga dengan sudah berhasil kita bangun sebuah masjid. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'juz. Berusahakanlah yang belum ada. Yang telah ada seperti masjid ini, jangan kita merasa bangga, tetapi kita harus merasa syukur kepada Allah. Kita mudah-mudahan telah diizin oleh Allah Subhanahu wa taala
telah kita bangun masjid ini walaupun belum sempurna, tetapi namun sudah bisa kita manfaatkan. Tetapi yang belum ada, denganku yang terhormat, yang penting kita pikir pada hari ini adalah suatu lembaga, suatu pondok pesantren yang mana tempat itu untuk memperdalamkan ilmu pengetahuan agama, yang sehingga sunnah ini tidak akan bisa hilang dari tempat kita yang berbahagia ini. Yang perlu kita pikir, berusahakanlah, kata Allah, apa yang bermanfaat bagi kamu. Tidak ada lain yang bermanfaat bagi kita pada hari ini adalah suatu pondok pesantren. Siap, Tengku? Siap? Ini sebagai keluntuan pegau. Baik kitanya merasa bangga, tapi merasa syukur dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tempoh 2 tahun kita sudah dapat kita manfaatkan seperti hari ini. Ini merasa syukur. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini ingat engkau. Ketika kamu diperingatkan oleh Tuhanmu, apabila kamu syukur kepada nikmatku yang telah ada, niscaya aku lipat gandakan nikmat itu. Syukur, Tengku yang terhormat. Jangan merasa bangga, tapi kita harus merasa syukur. Ini yang penting. Berusaha yang belum ada. Wasta'in billahi wala ta'jaz. Minta pertolongan pada Allah. Tidak ada yang mampu memberikan pertolongan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz, jangan kita mundur. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kamu ingkar terhadap nikmat yang telah ada, tunggu azabku yang sangat berat. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka. Usaha yang belum ada, yang telah ada kita bersyukur, yang belum ada kita berusaha. Ini tanda kita syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Menyuhana laganya dedengku yang terhormat, tunggu. Kalau kita habis semuanya kembali ke hadirat Allah, masjid ini walaupun masjid kita adalah masjid organisasi, tetapi ingat, bukan lagi orang-orang sunnah di dalamnya nanti. Ini dedengku yang terhormat, sebagai terakhir, terima kasih atas segala perhatian ibu dan bapa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.